Bupati Lebong Kopli Ansori pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menghadiri dan membuka acara Forum Perangkat Daerah Kabupaten Lebong tahun 2023 di Aula Bapeda Kabupaten Lebong. Senin 14 Maret 2022 turut hadir Ketua Komisi 3 DPRD Lebong, Rama Chandra, Kepala OPD, Camat Kabupaten Lebong dan peserta lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Lebong mengatakan dalam forum ini memiliki peran yang sangat penting, utamanya dalam rangka sinkronisasi dan mewujudkan sinergitas antara hasil musrembang kecamatan, Renja OPD, serta pokok-pokok pikiran DPRD untuk mencapai Lebong bahagia sejahtera melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Hasil musyawarah Forum Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi bahan masukan RKPD tahun 2023 dan perumusan kebijakan APBD sehingga akhirnya menjadi RAPBD tahun 2023 yang nantinya akan dibahas pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Lebong. Selaku Kepala Daerah, Bupati Lebong menekankan para jajaran dari Kepala Desa, Kecamatan bahkan OPD teknis untuk fokus dalam membenah Kabupaten Lebong. Fokus dalam mendukung mana yang jadi program prioritas dan program wajib agar ke depan bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan tatanannya. Jadi sama-sama kita saling memperkuat kami. Ini dah isi misi kita ke hulunya apa? Hilir sudah baca di presentasi mulu. Jadi kalau memang Bapak Ibu hebat, tunjukkan hari ini ketika Bapak Ibu menjabat. Inilah apa yang kita bersama. Kalau tidak berperan DPR, sudah ada DPR. Tidurnya baik tetap DPR. Tetapi karena moral dia merasa ingin partisipasi, tetap ingin membangun Kabupaten Lebong, beliau selalu hadir di setiap kegiatan pemerintahan, ingin tahu dan memberi masukan-masukan inovasi-inovasi apa yang terbaik untuk Kabupaten Lebong. Kalau sekedar DPR, senang. Kalau sekedar bupati, tidur baik jika paham di bupati Bapak Ibu. Tetapi apa? Kami ingin menunjukkan dan harapan kami Bapak Ibu menunjukkan kualitas juga dengan dipercayakan. Tidak ada intervensi di OPD. Supaya bagaimana kekuatan di OPD itu mensukseskan visi-misi 1 di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lebong, sudah jelas kita sudah memahami secara bersama bahwasanya tahapan rencana kerja pemerintah daerah itu dimulai dari penyusunan dokumen-dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Kenapa? Tanpa penyusunan dokumen tidak juga bisa kita melaksanakan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Punya rencana kerja besar, punya rencana kerja yang cepat, namun dokumen-dokumen pelaksanaannya tidak tersusun, maka dijaminlah pelaksanaannya tidak akan sukses, bisa dilaksanakan. Nah, untuk penyusunan dokumen ini sudah jelas, ini butuh sinergitas kita sama-sama, kerjasama, koordinasi yang kuat, sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini saya berharap seluruh jajaran yang terkait fungsinya dalam penyusunan perencanaan ini, saya berharap semua kooperatif. Jangan dibukanya forum ini terus tinggalkan. Besok dikirim lagi THRT, besok dikirim lagi THRT. Jadi ketika langkah berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya nanti tidak sinkron. Dan ini tugas berat ini adalah tugas perencanaan pemerintahan. Ini harus berjalan dari awal. Kalau satu yang tidak berjalan, maka akan terjadi perbincangan. Tatanan birokrasi kita. Bincang arti kata sudah jelas, ada indikasi. Tidak dianggarkan, omel. Dikasih gaji aja, omel. Tapi dari awal tidak diikuti pada kepala.
mohon maaf, bukan tidak mengakui kapasitas kemampuan THRD, tetapi secara sahnya perencanaan kita ini yaitu dari kepala OPD yang bertanggung jawab, dari OPD-OPD yang tupoksinya yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tatanan pemerintahan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, tahapan-tahapan ini sudah jelas dari Bapeda. Januari, Februari, Maret, ya, itu ada tahapan penyusunan mulai dari. Nah, langkah berikutnya tahapan apa yang setelah penyusunan dokumen atau rencana kerja pemerintah, kita akan melaksanakan musrenbang dan mufakat. Nah, tanpa persiapan seperti ini tidak akan mungkin bisa kita laksanakan musrenbang kabupaten nantinya. Jadi, kami berharap Bapak Ibu Kepala OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala OPD beserta seluruh jajaran melalui rumusan rencana kerja program kegiatan sub kegiatan di masing-masing OPD, dan tentunya dalam merumuskan program kegiatan hingga harus menggambarkan capaian target sasaran pembangunan daerah, khususnya target di tahun 2023. Jadi kita mulai dari tahapan, yaitu tahapan dulu hilir dalam pelaksanaan, baru ke kendala. Nah, ini tanggung jawab ini dibebani mulai dari jajaran tatanan yang dari bawah, camat, terus OPD. Ini butuh sinergi, menangkap aspirasi masyarakat dan memasukkan dalam rencana kerja. Itu benar-benar bisa kita tahu ini prioritas wajib. Dari situlah kita harus melengkapi lagi dokumen-dokumen. Jadi kalau kita nih punya rencana A, kita itu kerjasama kita dokumen kita disiapi, jadi akhirnya nanti kecewa yang ada. Aspirasi kita didengar kau. Nah, ini jangan sampai ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka di ending sebelum masuk di tahapan selesai KPPS ya, KPAS ya, lupa. Selesai di RKPD, maka tim THRD lah yang berperan. Saya tidak mau mendengar lagi, dari awal saya sampaikan bahwasannya OPD ini menunggu anggaran baru merencanakan. Saya tidak mau lagi. Jadi nanti ketika saya melihat anggaran yang diberikan kepada OPD A, itu sudah harus jelas rencana kerjanya itu untuk apa. Biar 1000 rencana kerja Bapak Ibu, nanti walaupun diopekan 500, item 500-nya saya harus tahu. Jadi tidak ujung-ujung nunggu duit dulu baru muncul rencana kerja. Nah, ini yang kadang-kadang terkesan kita dianggap indikasi. Pernah terjadi di tahun 2021 pada forum RKPD, itu ada OPD tidak mengusulkan rencana kerja. Saya bilang kasih gaji aja lah, kan tidak mengusul. Bapak Ibu meminta suatu anggaran, tidak bisa minta duit, tapi berikan kami program-program, sehingga apakah menjadi skala prioritas atau menjadi skala wajib, nanti itu ada di OPD, ada di lini sektornya di THPD, mempertanggungjawabkan kepada Bapak. Jadi kalau nanti Bapeda mengatakan tidak ada RKPD-nya, tidak diberikan apapun, jadi jangan mimpi besok ada anggaran nih Bapak Ibu pada OPD Bapak Ibu. Ini konsekuensi diusul itu ada. Apalagi Bapak Ibu tidak mengusul gaji toh akan saya berikan. Saya tidak akan mau lagi merekomendasikan
koordinasi apabila APD tidak bekerja. Toh gaji tidak ada. Nah, jalan-jalan, dana jalan sudah. Kenapa? Kita harus kerjasama untuk capaian visi misi yang kita punya. Saya percayakan pada Bapak Ibu semua punya pola pikir dan inisiatif dalam menerjemahkan visi misi kami. Silakan dikembangkan. Saya beberapa kali menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, ayo terjemahkan visi misi. Silakan berkarya berinovasi. Satu OPD punya program prioritas hulu hilir sehingga capaiannya itu kalau kita secara mengingat jumlah anggaran yang ada sekarang ini. Tapi kalau Bapak Ibu punya 1000 rencana kerja prioritas namun hulu hilirnya nggak jelas, sama aja hal bohong. Itu formalitas Bapak Ibu menjabat saja, cukup kasih ya, dikasih sudah. Bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah SDM Bapak Ibu yang kami percayakan menguasai visi misi kami, menerjemahkan cukup satu program prioritas sehingga bisa dipaparkan dengan bupati dan wakil bupati, hulu hilir capaiannya itu sudah hebat Kabupaten Lebong nantinya. Ini terkesan terkadang menerjemahkan bingung. Besok-besok Bapak Ibu saya tidak mau mendengar lagi Cak Mano nama pakai duit di Pak Bupati. Nah, ini repot kita. Ada. Akhirnya tidak terpakai. Soal caci ke saro program jadi mana? Nah ini terkesan terkadang kita dianggap. Nah, kami rasa tahun ini adalah tahun kesempurnaan di dalam kita membangun Kabupaten Lebong. Saya tidak mau lagi ada kendala-kendala A sampai Z. Kalau di tahun 2021 kita tahu sendiri kendala itu masih ada, masa transisi lah, begini begitulah. Ini tidak ada lagi masa transisian. Saya akan fokus bekerja. Kita sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Agar ke depan bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan tatanannya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lebong, menjadikan Kabupaten Lebong bahagia dan sejahtera. Kita selaku kepala daerah, bupati dan wakil bupati, kami tidak henti-hentinya menekan, mengajak, ayo kita memikirkan Lebong mulai dari hulu ke hilirnya, program-program mana yang menjadi program prioritas, mana yang menjadi program wajib. Jadi ini memang harus fokus, mulai dari jajaran kepala desa, camat, dan OPD tenis. Nah, dari susunan ini kita tahu sendiri, tidak sekedar program. Jadi di dalam itu ada penyusunan dokumen-dokumennya yang harus memang kerjasama yang solid kita. Intinya bagaimana Lebong ke depan lebih baik lagi kalau berjalan sesuai tatanannya, mudah-mudahan. Mulai dari hulu hilirnya kita jalankan dengan baik, tangga per tangganya program itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah visi misi kami bisa tercapai menuju masa Lebong bahagia dan sejahtera. Dari lokasi Rega Saputra, Lebong TV melaporkan.